Presiden Prabowo resmikan pembangkit listrik EBT di 15 provinsi. Puncak Hari Bayangkara ke-79 digelar di Monas. DPR imbau WNI di wilayah konflik Iran-Israel tetap tenang. Kontrakan jadi praktik prostitusi online digerebek. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam Tiara. Selamat malam Luis. Ya, dan pemirsa, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Selain 5 informasi utama tadi, kami memiliki informasi dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Luis Ayu, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Menyapa Indonesia Malam kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Sebanyak 55 proyek pembangkit listrik di 15 provinsi dengan total investasi 25 triliun rupiah. Proyek ini menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia bisa mencapai visi swasembada energi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 55 proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia pada Kamis 26 Juni 2025. Di saat yang bersamaan, Prabowo juga meresmikan peningkatan produksi minyak 30.000 barel minyak di Blok Cepu, Blora, Jawa Tengah. Prabowo menilai peresmian proyek ini merupakan momen penting untuk mewujudkan swasembada energi dan masih banyak proyek ke depan yang harus dilakukan. Berdasarkan data Kementerian SDM, ada 351,9 MW proyek PLTP yang diresmikan. Kemudian ada juga 47 proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 27,8 MW tersebar di 11 provinsi. Adapun lokasi peresmian dilakukan di pembangkit listrik panas bumi, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Pada siang hari ini, Kamis 26 Juni tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barel Blok Cepu serta peletakan batu pertama groundbreaking 5 pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Bali pada Rabu sore. Presiden Prabowo menyatakan peresmian ini merupakan terobosan dalam sejarah Republik Indonesia yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Bali. Presiden Prabowo mengatakan peresmian tersebut merupakan terobosan dalam sejarah Indonesia yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Prabowo mengaku banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan pengobatan di luar negeri sehingga mengakibatkan pengeluaran devisa yang sangat besar. Oleh karena itu, dengan inisiatif ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik yang tak kalah dengan negara-negara luar. Pertama-tama juga, saya ingin juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas semua pihak yang telah merintis pembangunan kawasan ekonomi khusus ini yang diperuntukkan untuk kesehatan. Saya kira ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di Republik kita mencanangkan atau membuat suatu kawasan ekonomi khusus
yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia, bertaraf internasional. Kita tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak warga negara Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri, yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa kita yang sangat besar. Dengan inisiatif ini, kita bisa memberi pelayanan kesehatan yang tidak kalah dengan yang terbaik di dunia. Karena itu, sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi saya atas pekerjaan besar ini. Dari Denpasar, Bali, Farizal, Simpo TV melaporkan. Kita ke agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menunjukkan kepeduliannya kepada generasi muda dengan mengajak 100 anak yatim dan kurang mampu dari Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk berbelanja perlengkapan sekolah. Wajah ceria dan ucapan terima kasih yang tulus dari anak-anak menjadi bukti bahwa perhatian kecil dari pimpinan negara dapat menumbuhkan harapan besar bagi masa depan generasi muda Indonesia. Terima kasih untuk pembayaran buku dan peralatan sekolah saya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbagi kebahagiaan dengan mengajak 100 orang anak yatim dan kurang mampu dari wilayah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk berbelanja keperluan sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan usai Wapres meninjau program pemberdayaan perempuan PNM Mekar di lapangan RTH Maron, Banyuwangi pada Senin 23 Juni 2025. Anak-anak yang ikut serta merupakan perwakilan dari 5 desa di Kecamatan Genteng, yaitu Desa Genteng Kulon, Genteng Wetan, Kaligondo, Setail, dan Kembiritan. Masing-masing desa mengirim 20 orang anak. Mereka didampingi langsung perwakilan keluarga dan perangkat desa. Belanja perlengkapan sekolah dilakukan sebagai bentuk nyata sinergi pemberdayaan sosial dan ekonomi. Barang-barang yang dibeli antara lain buku tulis, penggaris, dan pensil warna yang nantinya akan digunakan untuk mendukung kebutuhan belajar anak-anak tersebut. Belanja kebutuhan sekolah ini disambut gembira oleh anak-anak yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Senang banget. Terus tadi ngobrol apa aja? Ngobrol tentang disuruh beli buku ini, disuruh beli pensil ini ya, disuruh beli buku gambar ya. Terus disuruh beli pensil ya. Ya seru soalnya kan. Terus tadi ngobrol apa aja? Cuma ditanyain yang belanjanya apa. Terus kamu jawabnya apa? Soalnya tadi kreseknya keberatan. Terus apa yang mau disampaikan sama Pak Wapres? Siapa nama Pak Wapresnya? Gibran. Apa yang mau disampaikan? Tadi udah dibeli. Terima kasih Pak Gibran soalnya sudah berikan kita bantuan. Kegiatan belanja bersama ini tidak hanya memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak menjelang tahun ajaran baru, tetapi juga menjadi wujud perhatian negara dalam membangun optimisme, kemandirian, dan harapan masa depan generasi muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Wakil Ketua DPR Dasko memimpin penetapan pergantian pimpinan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis pagi. Ahmad Heriawan yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi 1 resmi digantikan oleh Sukamta. Anggota DPR fraksi PKS, Sukamta, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1, menggantikan Ahmad Heriawan melalui rapat pergantian di ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Pergantian dan penetapan Wakil Ketua Komisi 1 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko pada Kamis pagi. Dasko mengatakan pergantian tersebut berdasarkan kebijakan dari fraksi-fraksi yang memiliki kewenangan untuk merotasi jabatan di masing-masing komisi di parlemen. Ya, pada hari ini ada rotasi dari fraksi PKS adalah hal yang biasa bahwa terjadi pergantian pimpinan Komisi 1 DPR
Dan sekaligus pada hari ini juga ada pergantian dari fraksi PKS, pimpinan dan anggota tim pengawas intelijen DPR RI. Ya kalau alasan diganti adalah kebijakan fraksi sesuai dengan tatib di DPR bahwa itu adalah kewenangan dari fraksi masing-masing. Pak Jazuli Juwaini diganti oleh Pak Sukamta, begitu juga jabatan pengawas intelijen sebagai pimpinan dan anggota dari tim pengawas intelijen dari fraksi PKS juga mengalami pergantian dengan orang yang sama. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengungkapkan bahwa daftar inventarisasi masalah terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari pemerintah sudah diterima. Tahap selanjutnya DIM RUU KUHAP akan dibahas di Komisi 3 DPR. DPR RI telah menerima daftar inventarisasi masalah dari pemerintah terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan menetapkan penugasan pembahasan revisi RUU KUHAP ke Komisi 3 DPR dalam rapat paripurna. Pembahasan RUU KUHAP dipastikan tepat dilakukan saat ini karena Komisi 3 DPR telah menerima banyak masukan RUU KUHAP dari berbagai elemen masyarakat dalam RDPU yang digelar beberapa bulan terakhir. Kalau RUU KUHAP dalam masa sidang ini kita akan minta kepada komisi terkait bahas karena partisipasi masyarakat baik dalam pemerintah menyusun DIM itu dirasa sudah cukup. Kemudian partisipasi publik ketika DPR RI juga kemudian membahas DIM dari DPR juga kita rasa sudah cukup karena pada waktu sidang atau sidang masalah yang kemarin dan reses yang juga baru selesai itu Komisi 3 juga padat itu melakukan rapat-rapat dengan unsur-unsur dari masyarakat. DIM-nya sudah kita terima. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri telah menandatangani DIM RUU KUHAP. Sebanyak 6.000 permasalahan telah disusun dalam DIM tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama DPR RI. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ekspor produk Indonesia ke Australia terus meningkat yang memunculkan tren positif dalam hal ekspor. Menteri Perdagangan mencatat hingga April 2025 total nilai ekspor tercatat mencapai 4,3 juta dolar Amerika dan dari jumlah tersebut sektor produk halal menyumbang sekitar 1,56 juta dolar. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menghadiri kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan ekspor nasional antara Direktorat Jenderal Pengembangan Sektor Nasional dengan Global Australian Halal Certification di Auditorium Kemendak RI. Dalam kegiatan tersebut, Budi Santoso menyatakan bahwa pasar di Australia cukup besar, tetapi Indonesia belum maksimal terutama dalam sektor halal. Oleh karena itu, Kemendak melakukan kerjasama dengan GAHC, sehingga tujuan dari kerjasama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan GAHC tidak hanya sekedar sertifikasi saja, melainkan juga untuk mencairkan buyer-buyer yang ada di Australia.
kita setiap negara mempunyai target. Ya, target ekspor kita itu misalnya ke Australia, target ekspor kita sekian %. Nah, nanti di dalamnya ada target ekspor. Terus kemudian, ya, karena kita yang mendorong, kita jual, kita yang dan kebanyakan membuat makmur. Jadi kalau ada karena gini, kalau misalnya kita masuk ke Australia, terus ada labelnya jadi karena sudah ada di Australia, saya sebagai jaminan program halal masuk Kemendak pun berharap agar produk ekspor Indonesia semakin meningkat ditambah dengan adanya diaspora dapat membantu perkembangan produk Indonesia yang ada. Dari Jakarta, Nadia Kusumba, Aldi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meluncing Desa Migran Emas Perdana di Wonosobo pada 25 Juni 2025. Hal ini sebagai strategi konkret memperkuat perlindungan pekerja migran mulai dari desa. Bertempat di Desa Jelamprang, Kuripan, dan Margosari, Wonosobo, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meluncing Desa Migran Emas Perdana pada Rabu 25 Juni 2025. Program ini lahir dari kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal yang digerakkan oleh semangat gotong royong. Desa Migran Emas menghadirkan layanan strategis seperti literasi migrasi aman, sosialisasi jalur prosedural, pendampingan usaha bagi keluarga pekerja migran dan purna pekerja migran, serta pengawasan komunitas berbasis peraturan desa. Menteri Karding menyampaikan bahwa Wonosobo menjadi salah satu basis pengiriman atau kantong pekerja migran Indonesia, sehingga akan dikelola bersama Bupati untuk memastikan calon PMI berangkat secara prosedural dan aman. Apa inti dari Desa Migran Emas ini? Desa Migran Emas ini adalah gotong royong dari semua stakeholder yang ada di suatu desa untuk memberikan layanan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Bentuk layanannya informasi, sosialisasi, literasi, pendampingan usaha, dan juga hal-hal lain yang dibutuhkan. Jadi ada komitmen dari desa bahwa semua orang yang mau berangkat ke luar negeri harus melalui prosedur yang ada. Jadi yang jaga adalah komunitas yang dibangun oleh desa yang sudah dilengkapi dengan Perdes. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding juga menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Bupati Wonosobo dalam memperkuat pelindungan pekerja migran dari desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara informasi dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang menegaskan bahwa pentingnya peran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai penggerak utama dalam percepatan transformasi digital nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, Kementerian Komunikasi dan Digital yang berlangsung di kantor pusat Kemkomdigi di Jakarta. Korpri,
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa aparatur sipil negara Kemkomdigi harus menjadi penggerak utama transformasi digital nasional. Hal ini sejalan dengan program-program prioritas pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Mutia dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, Kementerian Komunikasi dan Digital di kantor pusat Kemkomdigi Jakarta pada Selasa, 24 Juni 2025. Mutia menyatakan bahwa pengukuhan ini bukan sekedar formalitas struktural, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen pengabdian ASN di tengah tantangan zaman digital. Ia menegaskan peran ASN sebagai motor penggerak inovasi dan pelayanan publik berbasis teknologi untuk mendukung keberhasilan program-program prioritas pemerintah. Kita buka kepekaan kita buka radar-radar kita buka seluruh alat indera yang dititipkan kepada kita untuk melayani, untuk mendeteksi tantangan-tantangan dan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman. Mari kita pastikan wajah itu mencerminkan profesionalisme, cermin kejujuran, dan semangat saling mendukung satu dengan lainnya. Mutia menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital harus hadir bukan hanya sebagai regulator dan fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak transformasi digital untuk mendukung seluruh agenda pembangunan, terutama program-program prioritas pemerintah. Lebih lanjut, Mutia menitipkan harapan besar kepada pengurus Korpri Kemkomdigi yang baru dikukuhkan. Ia meminta agar ASN menjadi teladan dalam memperkuat nilai-nilai berakhlak sebagai core values ASN, serta menjaga solidaritas lintas generasi dan integritas pelayanan publik yang responsif, khususnya di era digital, untuk menciptakan budaya kerja yang profesional. Korpri adalah wajah ASN di hadapan publik, dan untuk itu setiap tindakan pelayanan ASN harus dilandasi dengan rasa cinta dan rasa tanggung jawab, bukan sekedar tugas administratif belaka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Untuk memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional, Menteri Luar Negeri RI Sugiono melantik 7 konsul jenderal dan 7 wakil kepala perwakilan RI pada 25 Juni 2025. Mereka akan bertugas di berbagai negara sahabat, mulai dari kawasan Asia hingga Amerika Utara. Para diplomat ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono resmi melantik 14 pejabat diplomatik di Jakarta. Mereka terdiri dari 7 konsul jenderal dan 7 wakil kepala perwakilan RI yang akan mengemban tugas di negara-negara mitra strategis Indonesia. 7 konsul jenderal akan bertugas di Australia, masing-masing di Perth, Sydney, dan Melbourne, serta di Kanada. Tepatnya Vancouver dan juga Toronto, sementara 2 lainnya ditempatkan di Amerika Serikat, yakni di Chicago dan juga San Francisco. Adapun 7 wakil kepala perwakilan RI akan ditempatkan di Kuala Lumpur, Malaysia, Manila, Filipina, New Delhi, India, Seoul, Korea Selatan, Singapura, Washington DC, Amerika Serikat, dan Wina, Austria. Mereka diharapkan menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia dalam memperkuat kerjasama bilateral, melindungi WNI, serta memajukan kepentingan nasional di berbagai bidang. Dengan pelantikan ini, Indonesia mempertegas komitmennya untuk hadir aktif di panggung internasional, tidak hanya dalam diplomasi politik, tapi juga ekonomi perlindungan warga hingga kerjasama multilateral. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, upaya pengawasan terhadap industri pencemaran udara terus dilakukan pemerintah. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dias Hendro Priyono melakukan inspeksi mendadak ke 3 perusahaan peleburan logam di Banten. Hasilnya mengejutkan, beberapa perusahaan didapati melepaskan asap langsung ke udara tanpa proses filtrasi. Pelanggaran ini tidak hanya mencemari lingkungan, tapi juga membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dias Hendro Priyono melakukan inspeksi mendadak ke 3 perusahaan peleburan logam di Provinsi Banten. Hasilnya ditemukan pelanggaran serius terkait pengolahan emisi dan pencemaran udara. Inspeksi dilakukan bersama Deputi Penegakan Hukum KLHK Irjen Pol Riza Irawan di 2 wilayah industri padat, yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Di lokasi pertama, cerobong asap yang semestinya menjadi jalur pengolahan emisi justru tidak difungsikan. Asap dari proses peleburan logam dibiarkan keluar langsung melalui celah atap tanpa sistem filter. Dari pemeriksaan ditemukan ada 12 tungku yang aktif namun sama sekali tidak menggunakan cerobong. Hal tersebut sangat membahayakan. Praktik ini tidak hanya melanggar standar baku mutu emisi udara tapi juga berdampak langsung pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Pemerintah menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti mengabaikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup dan keselamatan publik. Kita ingin mempunyai udara yang bersih, salah satunya dengan
memastikan bahwa baku mutu khususnya di peleburan logam hari ini harus sesuai. Melihat tadi PT CBS dan sekarang PT CS, kami sudah memonitor beberapa hari terakhir ini, dan terlihat laporan dari Pak Deputi Gakum Pak Rijal bahwasanya ada cerobong yang tidak digunakan semestinya. Jadi asap itu, asap fugitif keluar dari celah-celah atap yang seharusnya diproses melalui cerobong. Ini terlihat bahwa asap tidak terproses semestinya, dan kami melihat adanya pencemaran lingkungan. KLHK memastikan pengawasan terhadap industri akan terus diperketat, tidak hanya di Banten, tapi juga di seluruh wilayah yang rawan pelanggaran pencemaran lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puncak Hari Bayangkara ke-79 digelar di Monas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa. Menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah melakukan berbagai persiapan, termasuk rencana upacara yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada 1 Juli 2025. Pada puncak acara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan bertindak sebagai inspektur upacara. Sejumlah kegiatan telah digelar sejak awal Juni sebagai bagian dari Bulan Bakti dan Prestasi Polri menjelang Hari Bayangkara ke-79 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2025. Peringatan tahun ini tidak hanya fokus pada seremoni institusi, namun juga menampilkan nuansa kebersamaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam keterangannya, Karopenmas Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, rangkaian acara akan diisi dengan parade dan defile kendaraan taktis, pertunjukan hiburan rakyat, serta bazar UMKM di sekitar kawasan Monas. Selain itu, Trunoyudo menyampaikan bahwa Polri meminta pengertian dari masyarakat atas potensi gangguan lalu lintas selama mobilisasi pasukan dan peralatan dalam skala besar di sekitar Monas. Hari Bayangkara ke-79, Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah mempersiapkan peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang rencananya ini akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta pada 1 Juli 2025. Dalam rencana pelaksanaan upacara, pada puncaknya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto akan memimpin secara langsung upacara tersebut sebagai inspektur upacara. Sejumlah rangkaian kegiatan telah digelar sejak awal bulan Juni 2025 ini sebagai bulan bakti dan prestasi kepolisian Republik Indonesia. Menjelang Hari Bayangkara ke-79, terkait puncak perayaan Bayangkara ke-79 di Monas nanti, selain pelaksanaan upacara Hari Bayangkara ke-79, ini juga akan dimeriahkan dengan parade dan defile kendaraan taktis Polri, serta menggelar pasukan yang melibatkan mobilisasi personil dan peralatan dalam skala besar. Mobilisasi ini diperkirakan dapat berdampak sementara terhadap arus lalu lintas di sekitar kawasan Monas dan sekitarnya. Polri juga akan menghadirkan nuansa kebersamaan dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat melalui penggelaran potensi masyarakat dan kegiatan hiburan rakyat serta bazar UMKM yang dihadirkan langsung di sekitar area acara. Kehadiran masyarakat ini merupakan kunci atau menjadi bagian penting dalam menyukseskan perayaan Hari Bayangkara sebagai pesta bersama rakyat. Maka dari itu, Polri juga memohon maaf dan pengertian dari masyarakat atas potensi aktivitas lalu lintas yang mungkin terjadi sebagai dampak dari mobilisasi rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-79. Maka dalam hal ini Polri tetap akan berkomitmen untuk menjaga kelancaran dan keamanan bagi seluruh warga.
Peringatan Hari Bayangkara ke-79 bukan hanya sekedar seremoni institusi, tetapi juga wujud refleksi dan pertanggungjawaban Polri di hadapan rakyat. Hal ini sejalan dengan komitmen Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada peringatan Hari Bayangkara ke-79, yang mana Polri akan memberikan yang terbaik, yang selaras dengan hal ini. Tema perayaan tahun ini yaitu Polri untuk Masyarakat. Polri juga akan terus melakukan koordinasi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan HUT Bayangkara ke-79, Polri mengenalkan robot berwarna abu-abu berbentuk anjing dan manusia. Robot itu mengenakan rompi dan topi berwarna hitam bertuliskan Polri. Jelang perayaan HUT Bayangkara ke-79, Polri mengenakan robot berwarna abu-abu berbentuk anjing dan manusia dan diunggah di media sosial. Robot itu terlihat dioperasikan di kawasan Monas oleh sejumlah petugas. Selain itu terlihat pula Irwasum Polri, Komjen Dedi Prasetyo. Belum diketahui maksud Polri mengunggah robot itu di akun Instagramnya. Namun dari informasi yang dihimpun, robot-robot itu akan ditampilkan saat perayaan HUT ke-79 Bayangkara di Monas. Belum diketahui jenis dan spesifikasi robot tersebut serta nantinya akan dipakai sebagai apa. Polri akan menggelar HUT ke-79 Bayangkara di Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan hadir pada perayaan tersebut dan akan bertindak sebagai inspektur upacara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menggelar acara silaturahmi pahlawan prima bertajuk Panglima TNI menyambut keluarga pahlawan di Wisma Ahmad Yani, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Acara tersebut menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus meneguhkan komitmen TNI dalam menjalin atau menjaga nilai-nilai perjuangan bangsa. Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyambut hangat keluarga para pahlawan bangsa yang telah memberikan pengorbanan terbesar bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acara silaturahmi juga menjadi momen reflektif atas makna pengabdian sejati serta loyalitas yang telah diwariskan para pahlawan kepada generasi penerus bangsa. Dalam sambutannya, Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan bahwa jasa para pahlawan adalah fondasi utama kekuatan nasional. Agus juga menyatakan kemerdekaan yang dinikmati saat ini adalah buah dari pengorbanan para pahlawan yang telah rela menyumbangkan jiwa dan raga demi tegaknya Republik Indonesia. Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan komitmen TNI untuk terus melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu melalui pengabdian yang ikhlas, profesionalisme yang tinggi, serta loyalitas penuh kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan komitmen TNI Angkatan Darat untuk mendorong pembangunan kebun buah skala besar bagi kepentingan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi pilot project nasional yang dimulai dari Jawa Barat. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan akan melakukan pembangunan 1.000 hektar kebun buah di Jawa Barat. Hal ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam memberikan dampak nyata bagi rakyat. Kasat Maruli menyatakan bahwa hingga saat ini sekitar 650 hektar kebun sudah terbangun dan berfungsi, sementara 350 hektar sisanya ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Kasat menyampaikan program ini tidak boleh gagal dan akan menjadi model percontohan nasional bagi provinsi lain di Indonesia. Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran termasuk Pangdam, Korem, dan Kodim untuk tidak menganggap enteng tanggung jawab ini dan berkomitmen sepenuh hati demi kepentingan masyarakat. Jadi saya meyakini Pak, kalau ini bisa betul-betul bisa berjalan Pak, saya meyakini bahwa perubahan akan banyak di masyarakat dan saya berharap ini pilot projectnya untuk seluruh provinsi. Tahun ini kita akan membuat 1.000 hektar kebun buah yang harus jadi pada tahun ini. Kita sudah punya tadi yang saya sampaikan, sekarang ada 650 Pak. 650 hektar sudah jadi. Sisanya masih berjalan ke depan 350 lagi 1.000. Tahun depan kita sudah juga koordinasi dengan PI 1.000 hektar lagi. Jadi saya titip pada Pangdam, Danrem, Dandim, jangan ada berpikiran sedikit pun untuk melewatkan segala macam. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan Satuan Kewilayahan TNI Angkatan Darat bertempat di Aula Besar Jenderal Besar Aha Nasution, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembinaan karakter generasi muda di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membiayai pembangunan jaringan air bersih secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Deddy menyebutkan bahwa Pemprov menargetkan pada tahun 2026 tidak ada lagi rumah rakyat miskin yang tidak memiliki toilet, air bersih atau jaringan listrik. Adapun dalam bidang pendidikan, Deddy mengatakan Pemprov Jabar akan melibatkan TNI Angkatan Darat dalam masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru tahun ajaran 2025-2026. Tentunya program ini akan diisi dengan pendidikan bela negara untuk membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta membangun pemahaman kebangsaan yang utuh di kalangan pelajar. Lebih lanjut, Deddy berharap agar kolaborasi pemerintah daerah dan TNI Angkatan Darat mampu memicu transformasi bangsa melalui perubahan di Jawa Barat. Dan kami, pemerintah provinsi, berkomitmen untuk membiayai pembangunan jaringan air bersih di seluruh provinsi Jawa Barat. Seluruh daerah di Jawa Barat ditargetkan tidak ada lagi rumah rakyat miskin, tidak ada lagi rumah yang tidak ada toiletnya, tidak ada lagi rumah yang tidak ada jaringan air bersihnya, tidak ada lagi rumah yang tidak ada jaringan listriknya. Kita targetkan di 2026 selesai. Kami mohon di penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026, anggota TNI Angkatan Darat masuk ke sekolah. Kalau dulu ada penataran P4, kami akan merubahnya hari ini adalah masa orientasinya dengan pendidikan bela negara. Membangun karakter, meningkatkan kualitas disiplin, memahami kebangsaan secara utuh. Untuk itu, semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat, dan saya yakin perubahan postur negara, postur rakyat, postur anak-anak muda, postur pangan, postur perairan, dan postur lingkungan, postur pengelolaan sampah akan dimulai dari Jawa Barat. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Harjono menyaksikan langsung latihan Mandiri Matra Udara 2 Kopsud 2 Sikatan Daya 2025 di Air Weapon Range Dwi Harmono Lanut Samsudin Nur, Maluka, Baulin, Kalimantan Selatan. Latihan ini melibatkan unsur pesawat tempur, kemudian pesawat angkut dan pasukan Kopasgat sebagai wujud kesiapan operasional TNI Angkatan Udara dalam menghadapi berbagai ancaman. Eksfiltrasi, go! Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono turun langsung menyaksikan jalannya latihan militer terpadu Sikatan Daya 2025 yang digelar di AWR Dwi Harmono, Kalimantan Selatan pada Senin 23 Juni 2025. Latihan ini melibatkan berbagai unsur alutsista canggih milik TNI Angkatan Udara seperti pesawat tempur Su-2730, F-16 AMBM, F-16 CD, Super Tucano, hingga pesawat angkut Hercules dan helikopter H-225F. Dalam skenario latihan digambarkan adanya ancaman invasi asing yang mengancam kedaulatan wilayah Indonesia dengan dihadapi operasi udara terpadu, dukungan pasukan Kopasgat, serta misi pembebasan tawanan. Marsikal Tony menjelaskan latihan Sikatan Daya menunjukkan kesiapan serta interoperabilitas seluruh unsur TNI AU dalam menghadapi operasi berskala besar. Lebih lanjut, Kasau menyampaikan bahwa latihan ini merupakan komitmen TNI AU untuk menjaga kedaulatan udara nasional, khususnya di wilayah strategis seperti Kalimantan dan sekitarnya. Dari Kalimantan Selatan, latihan ini menunjukkan pola operasi udara yang dilaksanakan oleh alutsista yang dimiliki Angkatan Udara. Ditambah latihan Trisula Perkasa. Trisula Perkasa adalah latihan puncaknya Kopasgat. Sehingga tadi rekan-rekan bisa melihat bagaimana pola operasi yang dilaksanakan baik pesawat tempur, kemudian pesawat angkut, dan juga pasukan darat, pasukan Pasgat. Selain dari latihan Sikatan Daya dan Trisula Perkasa, kita juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar. Ada 1.400 sembako, paket sembako yang
kita berikan. Mudah-mudahan itu bisa membantu mengurangi beban dari warga masyarakat sekitar. Kemudian setelah itu tadi juga kita laksanakan panen bersama dalam rangka ketahanan pangan. Kali ini jagung yang bisa kita panen, areal di Desa Malukabalwin, Kabupaten Tanah Laut, betul, ini cukup subur, cukup bagus, dan kita manfaatkan untuk ketahanan pangan. Kali ini jagung yang bisa kita panen. Dari Kalimantan Selatan, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kebun kopi Kalisat Jampit, sekaligus berdialog dengan para petani kopi setempat untuk menyerap aspirasi mereka. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sektor pertanian, khususnya komoditas kopi. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimulai dengan meninjau proses pemetikan dan sortasi biji kopi di kebun kopi Kalisat Jampit. Ia mengamati secara langsung bagaimana kopi-kopi berkualitas dipilih dan diproses. Sebagai bagian dari upaya menjaga standar mutu produk kopi Indonesia, Wapres Gibran juga turut memetik kopi langsung dari kebunnya bersama para petani kopi. Gibran juga sempat berdialog akrab dengan 10 petani kopi yang secara terbuka menyampaikan berbagai kendala dan harapan mereka terkait budidaya kopi. Isu-isu seperti harga jual, akses modal, hingga teknologi pertanian menjadi fokus diskusi. Tadi sudah disampaikan masalah pupuk, masalah harga, dan lain-lain. Saya kira ini permasalahannya sama seperti beras dan tebu. Masalah pupuk, masalah bibit, pengairan, mekanisasi, ini nanti akan segera kita tindak lanjuti, Bapak Ibu nggih. Kalau saya lihat kan Bapak Ibu sudah belasan tahun, puluhan tahun di sini ya. Saya kira di tiap tahun pasti ada peningkatan. Ada peningkatan Bapak Ibu? Pasti ada peningkatan. Nah ini tadi saya sudah lihat roadmap-nya dan saya kira ini menuju ke arah yang lebih baik lagi, dan nanti insya Allah juga kesejahteraan petani pasti akan meningkat juga. Tapi saya titip itu tadi aja Bapak Ibu, peningkatan produktivitas dan kualitas. Jadi harga antara green bean sama cair ini kan luar biasa ya, jadi harus kita dorong terus. Selama kunjungannya, Wapres Gibran juga secara simbolis menyerahkan bantuan kepada masyarakat petani. Bantuan tersebut meliputi 500 paket sembako dan 50 ekor kambing yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat di sekitar kebun kopi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan dukungan langsung kepada para petani. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PN 4 Palmco turut menjelaskan program penting yaitu Project Management Office atau PMO Kopi Nusantara kepada Wakil Presiden. Program ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan kopi Jawa sebagai salah satu kopi terbaik dunia dan secara khusus meningkatkan kesejahteraan para petani kopi lokal. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi industri kopi Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat tahun ini siap dilaksanakan pada 100 titik dengan kapasitas lebih dari 9.700 keluarga penerima manfaat. Mensos menargetkan tahap pertama akan dimulai dengan masa orientasi pada 14 Juli 2025. Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat tahun ini siap dilaksanakan pada 100 titik dengan kapasitas lebih dari 9.700 keluarga penerima manfaat atau KPM. Ia menargetkan tahap pertama akan dimulai dengan masa orientasi pada 14 Juli 2025. Selain tahap pertama, Kemensos juga merencanakan tahap lanjutan,
di 100 titik tambahan yang dimana akan dimanfaatkan gedung-gedung milik Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Gus Ipul menambahkan, masa orientasi akan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan sebelum masuk ke fase pembelajaran. Proses belajar mengajar akan dimulai sambil berjalan sesuai kesiapan di lapangan. Tadi lapor kepada Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ini, di mana 100 titik dengan kapasitas 9.700 lebih siswa itu sudah siap dilaksanakan. Insya Allah bulan Juli tanggal 14 mulai masa orientasi. Kemudian juga kami laporkan rencana tahap kedua di tahun ini pula 100 titik dengan menggunakan gedung-gedung milik Kemenaker. Alhamdulillah semuanya juga lancar dan insya Allah nanti kalau memang memungkinkan akan digabung sekalian sehingga kapasitas siswa itu insya Allah lebih dari 20.000. 25 perombel, 25 orang. Dari satu rombongan belajar 25 orang. Ada yang 2, ada yang 4. Tergantung kapasitas sekolahnya. Nanti kan akan pindah kepada sekolah rakyat yang sudah akan dibangun tahun ini. Nah ini sekarang semua dalam proses. Nah pada saatnya nanti kami akan mohon ke Presiden untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan juga kepada para guru. Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program ini termasuk rencananya untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan guru yang terlibat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.500 kamera CCTV telah terpasang di titik strategis seperti kelurahan, RT RW, taman kota, hingga jembatan penyeberangan orang atau JPO. Hal ini bagian dari upaya menjaga fasilitas publik dan menciptakan ruang kota yang nyaman untuk semua. Run. Jakarta punya 1.500 kamera pemantau yang disebar di wilayah strategis, di antaranya di Kelurahan RT RW serta 12 taman baru dan buka 24 jam. Penempatan kamera pemantau ini guna menjaga keamanan lingkungan bagi warga Jakarta serta menciptakan ruang kota yang nyaman untuk semua. Sementara itu, jika masyarakat menemukan tindakan perusakan fasilitas umum di Jakarta, masyarakat bisa melaporkannya ke aplikasi Jaki. Cukup dokumentasikan, unggah, dan kirim laporan Anda. Melalui caption di sosial media Instagram @DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengajak bersama-sama wujudkan Jakarta yang aman, tertib, dan ramah untuk semua warga. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, budidaya pohon kelapa genjah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan jumlah pohon kelapa sebanyak 200 tanaman, dengan panen buah kelapa 200 butir per tahun, bisa menghasilkan pendapatan kotor sebesar 320 juta rupiah per tahun untuk kelapa muda dan 400 juta rupiah untuk kelapa tua. Meningkatkan pendapatan warga trans itu akan semakin besar. Hal ini berdasarkan data yang dipaparkan oleh Ismail Maskromo dari Pusat Riset Tanaman Perkebunan Badan Riset dan Inovasi Nasional saat rapat bersama dengan Kementerian Transmigrasi dan PTPN 1 di kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta pada 23 Juni 2025. Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga menuturkan agak kaget melihat tingginya nilai ekonomi dari budidaya pohon kelapa genjah. Berdasarkan paparan, dengan luas lahan 1 hektar, dengan jumlah pohon kelapa sebanyak 200 tanaman, dengan panen buah kelapa 200 butir per tahun, bisa menghasilkan pendapatan kotor sebesar 320 juta per tahun untuk kelapa muda dan 400 juta untuk kelapa tua. Menurut Menteri Viva, jika dibudidayakan di kawasan transmigrasi, tentu akan meningkatkan pendapatan transmigran dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. Dalam budidaya kelapa genjah ini diharapkan bisa bersinergi dengan BRIN dan juga PTPN 1. Sebagian besar kawasan transmigrasi adalah sentra produksi beras, sehingga sangat memungkinkan kita bisa lebih meningkatkan partisipasi aktif dan kolaborasi di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Karena setelah saya berkeliling itu, tanah kita ini sangat luas dan sangat subur, dimanapun bumi dipijak, di situ tanaman bisa tumbuh. Lebih lanjut disampaikan untuk model bisnisnya lebih baik memakai sistem inti plasma. Untuk lebih memberdayakan transmigran dan warga setempat, sistem inti plasma bisa menjadi alternatif yang tepat. Lahan dan tenaga kerjanya sudah ada sehingga tinggal pengolahan dan manajemennya yang lebih modern. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
2 penerbangan haji Indonesia tertunda. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, konflik antara Israel dan Iran sempat menjadi isu pada operasional penerbangan yang digunakan jemaah haji Indonesia. Namun Kemenak memastikan bahwa jemaah terdampak penundaan penerbangan dalam kondisi aman. Kementerian Agama menyampaikan penerbangan 2 kelompok terbang jemaah haji ke Indonesia ditunda dikarenakan meningkatnya konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Kemenak menjamin jemaah terdampak penundaan penerbangan dalam kondisi aman. Pemerintah menegaskan keselamatan jemaah haji merupakan prioritas, di mana jemaah dari kloter sub 43 dan 44 yang terdampak penundaan penerbangan masih menunggu jadwal penerbangan terbaru dari maskapai. Dan ada beberapa penerbangan yang sempat ditunda atau di-cancel, dibatalkan. Dan alhamdulillah jamaahnya sekarang sudah ditempatkan di hotel-hotel di Jeddah untuk mendapatkan kabar selanjutnya. Sampai saat ini informasi sementara kami dapatkan dari berbagai pihak bahwa untuk penerbangan selanjutnya insya Allah masih bisa berlanjut karena maskapai yang kita gunakan banyak yang menggunakan jalur melalui Oman dan itu masih aman, sehingga penerbangan selanjutnya kita tetap sesuai schedule, tetapi ada 2 penerbangan yang kemudian tertunda. Insya Allah akan kita berangkatkan juga secepatnya. Yang kita lakukan adalah koordinasi terus-menerus dengan pihak KJRI ataupun KBRI, dengan otoritas dari sini, kemudian juga dengan Kementerian Haji dan Umroh, tentunya juga dengan syarikat-syarikat. Karena bagaimanapun situasi yang ada ini harus disikapi oleh bersama. Masih 100.000 orang lebih ada di Saudi ya. Jadi kita harus jaga setiap hari ada sekitar antara 4.000 sampai 7.000 orang akan kembali ke tanah air sesuai dengan jadwalnya. Nah, karena ini jumlahnya cukup banyak, maka kita juga tetap intensif komunikasi dengan berbagai pihak agar ini bisa selesai tanpa ada hambatan yang berat. Seperti diketahui, sekitar 700 orang jemaah haji terdampak penundaan penerbangan pesawat Saudi Airlines. Hilman mengatakan pada jemaah itu sudah tiba di Bandara Jeddah, namun tiba-tiba ada peningkatan konflik hingga berujung penerbangan ditunda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dengan harap cemas, Ibu Mariamah menantikan kedatangan putrinya Saidah dari Republik Iran yang saat ini tengah diproses evakuasi. Saidah merupakan mahasiswi S3 di Universitas Ahlul Bait, Teheran, Iran. Mariamah adalah ibu dari seorang mahasiswa S3 bernama Saidah di Universitas Ahlul Bait, Teheran, Republik Iran, berharap cemas menanti kehadiran putri ketiganya dari 4 bersaudara. Saidah turut dalam rombongan kedua proses evakuasi dari 31 warga negara Indonesia yang dievakuasi karena negara Iran tengah dilanda perang dengan Israel. Saat ini, Saidah dalam kondisi aman dan dalam proses evakuasi berada di hotel wilayah Baki, Azerbaijan yang rencananya akan diterbangkan nanti malam dan diperkirakan sampai Bandara Suta pada hari ini. Saya putranya ada 5. Yang salah satunya? Yang salah satunya adalah Saidah nomor 3. Saidah itu nomor 3? Iya. Tadinya dia sekarang di Iran atau sudah di luar Iran? Sekarang sudah di Baku, di Azerbaijan. Ya, tentunya kami terutama seorang ibu ya sangat khawatir sekali, bahkan mengkhawatirkan. Tapi kalau Saidah bilangnya mama tenang itu saja yang lucu. Menenangkan terus. Saidah adalah mahasiswi beasiswa penuh di S3 Universitas Ahlul Bait Teheran, Iran, program studi pendidikan. Ia sudah 3 tahun di Iran, sementara di Bogor tinggal bersama ibunya di Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Dasko menghimbau semua pihak untuk tidak khawatir terkait nasib warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik Israel-Iran. Pemerintah pastikan menyiapkan langkah terbaik dalam menyelamatkan WNI dan tiba di Indonesia. Dasko menekankan, legislatif dalam hal ini pimpinan DPR hingga Komisi 1 akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah perihal keadaan WNI. Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra itu pun menegaskan bila DPR RI telah meminta Kementerian Luar Negeri hingga Kedutaan Besar Iran untuk membuat hotline atau menjembatani komunikasi pemerintah dengan para WNI yang berada di lokasi konflik. Ya, kami menghimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah terus berkomunikasi dan mengupdate keadaan WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap. DPR dalam hal ini pimpinan DPR dan Komisi 1 akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, memonitor keadaan dan meminta kepada Kementerian Luar Negeri dalam hal ini juga Kedutaan Besar Iran untuk mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan baik. Demikian. Di Jakarta, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan yang meningkat akibat konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi, memulangkan warga negara Indonesia yang berada di Iran. Dan memang, Louis dan juga pemirsa, pemerintah Indonesia sudah melakukan secara bertahap untuk kepulangan warga negara Indonesia dari daerah rawan konflik untuk kembali menuju ke tanah air. Betul sekali, Ayah. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu keluarga dari mahasiswa atau mahasiswi yang bersekolah di Iran tersebut. Dan sudah bersama kami ada Ibu Maryam. Selamat malam Ibu Maryam. Selamat malam. Ya, Ibu Maryam, mungkin awal pertanyaan kami adalah mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu awal mula bagaimana perasaan Ibu melepas putri ketiga Ibu untuk pergi belajar ke Iran untuk menempuh pendidikan, begitu Ibu? Ya, memang kalau tidak salah di 2020 Saida itu berangkat ke Iran, namanya seorang ibu dengan hati yang sedih juga ditinggal oleh putri gitu ya, oleh Saida ke Iran, tapi berlangsung bertahun-tahun akhirnya terbiasa untuk tidak lagi kami sedih, tapi alhamdulillah Saida juga betah di sana dan kami pun gembira. Itu baik saja. Ibu. Ya, mungkin 4 tahun sudah berlalu. Mungkin Ibu bisa jelaskan momen-momen apa yang paling dirindukan Ibu dengan putri Ibu? Ya, terutama seorang ibu itu teringat ya setiap hari pasti teringat. Kemudian yang sering-sering kita teringat itu pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Idul Adha. Biasanya kami teringat karena terbiasa dengan ngumpul, tapi kok dia jauh gitu kan ya. Ya, momen itulah yang sangat sedih gitu. Cuman karena saya seorang ibu, biasanya kesedihannya tidak terlalu diperlihatkan gitu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini masih betah di sana Saida dan saya gembira. Baik, Ibu Maryam, berarti sudah sekitar 4 hingga 5 tahun putri Ibu kuliah begitu Bu, menempuh pendidikan di Iran. Dan setelah memang adanya ketegangan ataupun konflik antara Iran dan juga Israel, ini kemudian memanas konflik di sana. Pertama kali Ibu dapat informasi dari mana Bu? Seperti apa informasinya? Pertama kali saya dapat informasi itu dari Saida juga, yang awal mulanya ya kami lihat media gitu kan ya, ada konflik, kemudian WA juga dari Saida, alhamdulillah tahu bahwasannya di Iran itu ada konflik. Berarti pertama kali informasi kira-kira kapan Bu? Itu berlangsung 2 hari, kayaknya 2 hari setelah konflik. Berarti diinformasikan langsung oleh Saida terkait dengan ada konflik di Iran seperti itu. Setelah itu bagaimana, apa respon Ibu yang Ibu berikan terhadap chat ataupun berarti selama ini komunikasi via chat begitu ya Bu ya, atau video call juga? Iya, melalui WA saja.
Berarti ketika Ibu mendengar pertama kali dari Saida bahwa anak Ibu di wilayah tempat berkuliahnya, tempat menempuh pendidikannya ada konflik, seperti apa Bu respon yang Ibu berikan pada saat itu pertama kali? Tentunya sangat khawatir, kemudian sedih, kemudian juga namanya seorang ibu, bagaimana ya, tidak karuan gitu perasaannya. Oke, baik Bu. Lalu bagaimana sampai dengan saat ini cara berkomunikasi Ibu dengan Saida yang di sana untuk menenangkan putri Ibu juga di sana, kemudian juga agar situasi kondisi di keluarga Ibu juga merasa tenang meskipun di sana kondisinya sedang tidak baik-baik saja begitu Bu? Ya, biasanya ada WA yang kadang-kala itu online gitu. Jadi kalau online itulah dipergunakan untuk kami komunikasi. Saida juga komunikasi dengan saya, kemudian dengan saudara-saudara juga. Putri Ibu belajar di sana, ada nggak perasaan atau momen Ibu ingin meminta putri Ibu untuk kembali pulang ke Indonesia, Bu? Seiring sekarang ini konflik, makanya kami juga memohon untuk pulang dulu Saida ke Indonesia. Ya, itu yang kami harapkan. Baik, berarti Ibu selama dari awal ada informasi adanya konflik hingga saat ini apakah untuk komunikasi ini sempat terputus ataupun ada kendala? Tidak bisa chat atau mungkin video call dengan Saida, Bu? Ada tersendatnya karena mungkin sesuatu hal gitu. Jadi WA kadang juga tidak bisa kita hubungin kecuali kalau WA itu online. Baik, berarti kalau misalnya online baru bisa berkomunikasi seperti itu ya Bu ya dengan anak Ibu ya, Saida ya Bu. Lalu tadi terkait komunikasi dengan Saida, lalu kalau dari Ibu sendiri apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri terkait dengan proses pemulangan Saida ke tanah air? Alhamdulillah sudah. Siapa Ibu komunikasinya Bu dengan Kementerian Luar Negeri? Itu melalui KBRI. Lalu Bu, langsung berkomunikasi, langsung direspon dengan KBRI-nya dengan cepat terkait kondisi Saida di sana dan bagaimana proses pemulangannya, bagaimana update kondisi di sana juga secara intens diberikan. Seperti itu oleh dari Kementerian Luar Negeri ataupun KBRI? Ya, alhamdulillah sigap. Mungkin sebelumnya apa yang Ibu sampaikan pada pemerintah atau pihak-pihak terkait yang harapan Ibu dengan putri Ibu, dan selain putri Ibu tentunya juga ada beberapa mahasiswa lainnya yang bernasib sama begitu, para WNI yang tertahan di sana tidak bisa kembali ke Indonesia. Mungkin sebelumnya apa yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu harapkan begitu Ibu? Ya, yang kami harapkan dari orang tua Saida dan juga orang tua yang lainnya sama saja barangkali ingin ketemu dengan anak dan ingin kembali ke Indonesia, dan juga kami dari orang tua mahasiswa juga mengaturkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang selama ini sudah membantu anak-anak kami di sana, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun, dan alhamdulillah di sana juga sehat-sehat. Itu yang sangat kami haturkan terima kasih. Baik, berarti untuk awalnya Bu komunikasi ini langsung dari KBRI ke pihak keluarga, ke Ibu Maryam, atau yang pertama kali melakukan ini dari Ibu Maryam sendiri ke KBRI atau dari ke Kementerian Luar Negeri? Ya, itu melalui Saida yang memang di sana sudah di sudah di KBRI. Jadi Saida juga kemudian memberikan komunikasi lewat WA, dan alhamdulillah saya di sana itu tenang gitu, aman di bawah lindungan KBRI mah gitu. Mama yang penting tenang saja, Mama jangan apa-apa, yang penting Mama tenang dan tenang, hanya itu yang Saida berikan kepada saya di sini. Baik, berarti komunikasi dari Saida masih lancar dan Saida juga masih terus memberikan kabar ke Ibu Maryam bagaimana kondisi di sana ya Bu ya.
Berarti selain Saida, Bu, ada beberapa temannya WNI juga kah yang kemudian menempuh pendidikan di sana yang saat ini bersama di wilayah KBRI, di KBRI maksud kami? Ya, banyak, tapi yang saya tidak begitu kenal banyak, hanya yang saya tahu ada orang Cirebon 1, terus ada orang Aceh juga, itu saja. Jadi hanya dari Bogor itu hanya Saida 1. Yang lainnya saya tidak hafal. Baik, Bu Mariam, kalau misalnya sejauh ini komunikasi sudah lancar, komunikasi dengan Saida masih lancar, terus kemudian dengan KBRI juga masih diberikan informasi terkait dengan update pemulangan ini, apakah sudah ada informasi akankah Saida kemudian masuk tahap berapa nih Bu untuk kepulangan ke tanah air atau seperti apa? Malam itu ada komunikasi dengan Saida WA, bahwasanya yang dijadwalkan untuk kemarin itu ada penerbangan, tapi ternyata delay. Belum ada penerbangan untuk sementara ini. Itu saja yang dikomunikasikan oleh Saida kepada saya. Ibu Mariam, mungkin apakah Saida ada bercerita mengenai untuk kondisi saat ini di sana, proses pembelajaran di universitas yang ia tempuh sudah berhentikah atau dihentikan sementara, atau proses belajar mengajar masih tetap berlanjut? Apakah sudah ada info dari Saida, Ibu? Kalau mengenai itu saya belum dengar, belum dengar untuk pembelajarannya. Hanya yang kita bahas sekarang ini hanya kepulangan dan mengenai keadaan sehat, itu saja. Oke, baik Bu. Ibu Saida, menurut informasi yang kami dapatkan bahwa Saida ini merupakan mahasiswi studi doktoral di Universitas Ahlul Bait, begitu ya Bu ya, menempuh jalur S3. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi saat ini yang harus dengan kondisi di sana yang tidak pasti, tidak aman untuk warga negara Indonesia menempuh pelajaran di sana. Lalu apakah Ibu sebagai orang tua mengenai kuliahnya ini harus rela begitu Bu? Mungkin ada perasaan sedikit kekecewaan atau seperti apa untuk sehingga tidak dapat melanjutkan studi doktoral tersebut, Ibu? Ya, kalau kami dari orang tua, ya mudah-mudahan sukses untuk S3-nya, kemungkinan dan juga memohon kepada pihak pemerintah agar bisa belajar online. Itu saja barangkali, karena Saida sudah tinggal sedikit lagi karena ini sudah menyusun juga. Baik, Ibu Mariam, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami via Zoom di malam hari ini. Semoga memang Saida dan juga warga negara Indonesia lain yang berada di Iran ini bisa selamat, kondisi di sana bisa stabil dan juga aman. Dan jikapun memang harus dievakuasi, kepulangan ke Indonesia ini bisa berjalan secara nyaman dan juga bertahap. Tentunya pemerintah mengimbau agar kemudian masyarakat Indonesia tidak khawatir terkait dengan bagaimana proses evakuasi ataupun kepulangan warga negara Indonesia yang ada di Iran ke tanah air, karena tentunya pemerintah menyiapkan skema terbaik untuk kepulangan demi keselamatan warga negara Indonesia, Louis. Betul sekali. Dan terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah berbagi cerita bersama kami. Tentunya kita berharap semua Saida dan teman-teman Saida yang lainnya yang menempuh pelajaran di sana, kuliah di sana ini dapat kembali semuanya ke Indonesia dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selamat beristirahat. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa. Sebanyak 15 orang diamankan dari sebuah kontrakan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga lokasi tersebut dijadikan tempat praktik prostitusi online. Penggerebekan dilakukan Satgas Gaktimmas Tegar Beriman yang terdiri dari unsur Satpol PP, Dinsos, dan TNI pada Selasa 24 Juni 2025.
Petugas menyisir tiap kamar kontrakan yang telah menjadi target operasi. Hasilnya 12 perempuan dan 3 laki-laki langsung diamankan untuk proses asesmen lebih lanjut. Dalam penggerebekan, sejumlah pasangan non-suami istri ditemukan berada dalam satu kamar. Bahkan salah satu pria sempat bersitegang dengan petugas, bersikeras bahwa wanita yang bersamanya adalah kekasihnya. Namun petugas tetap menegakkan aturan. Seluruh yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk proses pemeriksaan dan pendataan. Bila terbukti terlibat dalam kegiatan penertiban ini, tidak berhenti sampai di sini. Satgas Kaktipmas Tegar Beriman terus menyisir berbagai pelanggaran lain seperti PKL liar, penjualan miras ilegal, hingga bangunan tak berizin. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban, kenyamanan, serta nilai moral di ruang publik. Aktivitas melanggar norma dan juga hukum mereka akan diarahkan ke panti rehabilitasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Cianjur berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang wanita tanpa busana yang jasadnya ditemukan di aliran sungai Cipendawa, Kabupaten Cianjur. Korban diketahui bernama Sinta Oktaviati Dewi, ibu rumah tangga asal Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Pada saat di atas jembatan, karena sudah lihat pelaku menghabisi nyawa. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki dilata mengungkapkan pelaku pembunuhan adalah Muhammad Fauzan Saiful Rohman yang diketahui merupakan teman dekat korban. Pelaku juga berperan sebagai mucikari yang menjajakan korban kepada pria hidung belang melalui sebuah aplikasi online. Dalam kondisi tersulut emosi, pelaku membanting tubuh korban dari atas jembatan ke dasar sungai sedalam kurang lebih 15 meter. Namun karena korban masih hidup setelah jatuh, pelaku kemudian mengambil batu dan menghantam kepala korban hingga tewas. Usai melakukan pembunuhan, pelaku melarikan diri dan juga sempat bersembunyi di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Namun upaya pelariannya berakhir setelah tim Satreskrim Polres Cianjur berhasil menangkap pelaku di lokasi persembunyiannya. Alhamdulillah pada kali ini dari tim Satreskrim Polres Cianjur berhasil melakukan penangkapan terhadap duga tersangka dan sudah kita tetapkan tersangka, saat ini sudah kita tahan. Untuk kronologinya sendiri pada tanggal 4 Juni 2025 kira pukul 14.25 di Sungai Cipendawa, tentunya tim langsung meluncur ke TKP dengan berkoordinasi dengan RSUD Cianjur untuk melaksanakan pemeriksaan luar terhadap mayat tersebut yang kita temukan. Dan dari hasil pemeriksaan RSUD Kabupaten Cianjur diketahui mayat yang kita temukan tersebut merupakan korban dari kekerasan dan bisa untuk otopsi lebih lanjut. Setelah tim mengetahui pengecekan identitas korban 99% atas nama SOD, tentunya memastikan lebih lanjut mengecek juga DNA anak korban dan hasilnya cocok. Pelaku menghabisi nyawa dengan cara dilempar dari atas jembatan. Kemudian setelah dilempar, pelaku memastikan lagi untuk memastikan pelaku ini meninggal atau enggak. Setelah dipastikan ternyata kondisinya masih lemas, sadarkan diri, memukul kepala korban menggunakan batu yang ada di sekitar kepala korban. Kemudian setelah itu tersangka mengambil perhiasan korban yang berupa cincin, kalung, anting yang terpasang pada tubuh korban. Kemudian pelaku juga melepaskan semua pakaian korban agar korban itu bukan hanyut terbawa ke sungai. Untuk identitas tersangka ini atas nama NFS Cianjur kelahiran tahun 1998. Kemudian juga tim juga sudah mengamankan barang bukti, ada identitas korban, ada juga sepeda motor, handphone, dan satu batu yang disebut. Kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik karena selain kekejaman tindakan pelaku, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan tanpa busana di aliran Sungai Cipendawa pada Rabu 4 Juni 2025 lalu. Saat ini jenazah korban telah dimakamkan, sementara proses penyidikan terhadap pelaku masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penganiayaan terhadap orang tua di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terjadi. Di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang anak tikam ibu kandungnya sendiri menggunakan pisau dapur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di bagian kepala, pundak, serta paha. Seorang wanita parubaya berinisial MI berusia 58 tahun mengalami pendarahan hebat setelah ditikam anaknya sendiri menggunakan pisau dapur di rumahnya di Jalan Makmur, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban dilaporkan mengalami luka di sekujur tubuh akibat benda tajam diantaranya kepala, pundak, serta paha. Sementara warga melalui RT setempat yang mendapat laporan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat.
Ketua RT mengatakan, kejadian penganiayaan anak terhadap orang tuanya menggunakan senjata tajam terjadi pada Jumat lalu. Pelaku diketahui berinisial L, pria berusia 28 tahun, anak ketiga dari korban. Pelaku berulang kali menusukkan benda tajam ke tubuh ibunya hingga pendarahan hebat. Belum diketahui pasti motif penganiayaan sadis anak terhadap ibunya, namun dugaan sementara korban tak terima setelah dirinya diruqyah oleh ibunya. Sementara pasca kejadian, kondisi rumah korban kini sepi dari aktivitas. Korban kini juga sudah dievakuasi ke rumah anaknya, tak jauh dari rumahnya, usai dirawat dari rumah sakit. Sedangkan pelaku telah diamankan polisi. Kalau kasus awalnya saya gini, dulu kan waktu ada 5 saya ini yang bertugas malam. Nah, begitu kejadian, ini si korban langsung keluar rumah, minta pertolongan nih. Nah, begitu 5 saya tahu, langsung telepon saya. Begitu telepon saya, langsung saya dari rumah langsung mengarah ke TKP. Begitu TKP, korban sudah bersimbah darah. Nah, memang keluarga ini tertutup Pak, di lingkungan pun tutup. Makanya Pak kita tahu pas kejadian itu barulah ramai. Sebenarnya saya kok nggak pernah ini keluarga di sini tuh nggak pernah ada komunikasi ya. Karena memang kesibukannya dia kan punya usaha nih. Pagi berangkat ke tokonya, malam pulang. Jadi untuk di lingkungan tuh nggak ada komunikasi. Kasus penganiayaan anak terhadap ibunya secara sadis kini ditangani Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, waspadalah Anda saat menerima panggilan telepon di pinggir jalan lantaran aksi penjambretan kiat marak terjadi di ibu kota. Di Kemayoran, Jakarta Pusat, seorang warga yang tengah menerima panggilan telepon justru menjadi korban penjambretan pada Rabu dini hari. Dan inilah detik-detik aksi penjambretan terekam jelas kamera pengawas CCTV. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan dari 2 orang pria yang berboncengan sepeda motor saat melintas di Jalan Pancaraya, Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu dini hari. Meski telah melaju ke arah luar pemukiman, namun ternyata keduanya justru kembali putar arah ke jalan pemukiman warga. Melihat korban yang tengah menerima panggilan telepon, salah seorang pelaku yang datang dari arah belakang langsung merampas ponsel korban. Korban yang panik sontak berteriak hingga berupaya lari untuk mengejar pelaku. Sayang, kedua pelaku berhasil kabur dengan membawa ponsel korban. Saya duduk di jembatan, dapat telepon saya, dibawa saya ngobel ke di sini. Pas saya ngobel, itu motor bolak-balik, apa itu ada anak-anak. Nah, pas saya ngobel sini, saya teriak maling di sono, nggak kena. Itu langsung diambil gitu aja Pak? Langsung diambil langsung. Itu berapa orang? 2 orang. Abang sempat melihat nggak Bang mukanya seperti apa itu? Nggak lihat saya. Oh, nggak ada yang kenal juga? Nggak ada yang kenal. Kalau warga sini ada yang kenal nggak? Kalau warga sini nggak ada yang kenal, soalnya yang nomor itu anak keluar dia. Bapak posisinya itu memang lagi teleponan atau gimana? Lagi teleponan saya. Lagi teleponan. Kalau di sini memang sering terjadi atau gimana itu? Sering terjadi, berarti cuman ini doang. Ini doang? Oh, berarti baru pertama kali di sini? Baru pertama kali. Jambret-jambret seperti itu? Iya. Ya. Abang pas di jambret itu sempat mengejar? Untuk mengejar, saya teriakin maling. Itu ada yang bantu nggak Bang? Ada yang bantu, anak-anak ini udah nggak kena. Usai viral di media sosial, polisi pun langsung mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan korban. Kejadian ini selayaknya menjadi perhatian bagi kita semua agar berhati-hati dan tak menggunakan telepon genggam saat berada di pinggir jalan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki TikTok terpleset dan jatuh ke dalam jurang sedalam 180 meter di Gunung Muria, Kudus. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu 25 Juni 2025 sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia bagian Barat. Korban diketahui bernama Jovita Diva Prabu Dawardani, 21 tahun, warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jakulo, Kabupaten Kudus. Menurut Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono, korban Jovita bersama satu rekan dia pada Selasa 24 Juni 2025 pagi memulai pendakian ke Gunung Muria melalui jalur pendakian Puncak Natasangin via Rahtawu. Mereka sampai di puncak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan memutuskan untuk turun 1 jam kemudian atau pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat saat asyik mengabadikan pemandangan dengan handphone, tiba-tiba korban terpeleset dan terjatuh ke dalam jurang. Rekannya yang mengetahui korban jatuh ke jurang langsung turun ke base camp pendakian untuk meminta pertolongan. Tim rescue tiba di lokasi pukul 6 sore, namun karena terkendala lokasi yang curam, gelap dan membahayakan, akhirnya tim memutuskan untuk melakukan evakuasi pada Rabu pagi.
Kemudian tim SAR gabungan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat memulai proses evakuasi kembali. Tim cukup kesulitan mengingat kondisi jurang yang cukup terjal dengan minimnya anchor atau tahanan untuk penyangga tali untuk jalur lintasan evakuasi. Akhirnya pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, tim mencapai lokasi korban. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, korban berhasil dibawa turun ke base camp. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, ada cedera di kepala akibat terbentur batu yang mungkin diduga jadi penyebab korban meninggal. Korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Lokmono Hadi Kudus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, setelah 4 hari hilang saat trekking di Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, korban akhirnya ditemukan tewas di dekat aliran sungai. Kondisi korban ditemukan tidak bernyawa, akhirnya berhasil dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke rumah duka usai diserahkan petugas ke Polsek Taman Sari, Bogor. Ayom, 60 tahun, seorang lansia ditemukan tewas di tepi Sungai Ciiris, Kampung Sukamatri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai hilang selama 4 hari usai menjalani trekking beserta temannya di kawasan Gunung Salak, Bogor. Dengan kondisi sudah tidak bernyawa, korban akhirnya berhasil ditemukan petugas dan dievakuasi selama 3 jam di kawasan terjal dan curam Gunung Salak. Dengan cara ditandu, korban langsung dievakuasi menuju kantor Polsek Taman Sari dan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Hari ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya. 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Selanjutnya tadi 16.27 korban dibawa ke rumah duka. Untuk evakuasinya sendiri berlangsung berapa lama? Oke. Untuk proses evakuasi tadi dengan kita mulai pagi itu pukul 7 dan kemudian ada waktu untuk mereka masing-masing suruh ke posko itu sekitar pukul 9 dari sini dan mereka ada waktu tempuh dari posko ke LKP tempat korban tersebut itu sekitar 2 jam. Kemudian proses evakuasinya sendiri lebih kurang 1,5 jam. Hilangnya seorang lansia saat menjalani olahraga dengan cara mendaki gunung sejak minggu kemarin, kini akhirnya berhasil ditemukan petugas meskipun kondisi korban sudah tidak bernyawa. Dan atas kerjasama petugas, korban akhirnya dibawa ke Polsek Taman Sari sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran antara petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan 2 pelaku narkoba yang hendak menyelundupkan 10 kg sabu dari Malaysia ke Indonesia menggunakan sampan terjadi di perairan Asahan, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, 1 dari 2 pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Ini adalah rekaman video amatir dari petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara saat berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba beberapa waktu lalu. Ketika petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara mendapati adanya sebuah sampan yang ditumpangi 2 pria berlayar dari perbatasan Malaysia menuju Indonesia, persisnya di kawasan Sei, Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Hasil penyelidikan ternyata sampan yang ditumpangi keduanya membawa 10 kg sabu yang disimpan di bagian bawah sampan. Melihat kedatangan polisi, 1 dari 2 pelaku mencoba menceburkan diri ke laut, meskipun akhirnya berhasil ditangkap. Kedua pelaku yakni Sarjani dan Abdul Halim merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia-Indonesia, yang selama ini kerap memasok narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Jean Calvin Simanjuntak menyebut, sepanjang tahun 2025 sendiri, terdapat setidaknya 414 kasus narkotika yang berhasil diungkap di Ditres Narkoba Polda Sumut, dengan total 548 tersangka yang terjadi di kawasan Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Dari 414 kasus tersebut terdapat setidaknya 248 kg sabu yang berhasil disita, yang sebelumnya hendak diselundupkan ke Indonesia dengan beragam modus. Khusus modus penyelundupan melalui jalur perairan, terdapat 1 pelaku berinisial GS, yang diduga sebagai pengendali jaringan para pelaku yang kini berstatus buron. Polda Sumatera Utara kini juga memperketat pengawasan di jalur perairan yang berdekatan dengan Malaysia, yang selama ini kerap dijadikan sebagai pintu masuk narkoba.
Para pelaku yang diduga sebagai anggota sindikat jaringan narkoba antar negara tersebut diketahui sudah sering menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut. Dari Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Polres Serang berhasil menangkap 14 pelaku pencabulan anak di bawah umur dalam sepekan. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi di Kabupaten Serang, Banten. Para tersangka berusia antara 20 hingga 54 tahun, sementara jumlah korban yang berhasil diungkap sebanyak 20 orang, yang seluruhnya merupakan anak di bawah umur. Bahkan ada yang masih berusia 6 tahun. Ke-14 tersangka yang berhasil diamankan berasal dari Kecamatan Cikande, Bandung, Cikesal, Pontang, dan Pamarayan. Para tersangka berusia antara 20 hingga 54 tahun. Sementara jumlah korban yang berhasil diungkap sebanyak 20 orang, yang seluruhnya merupakan anak di bawah umur, bahkan ada yang masih berusia 6 tahun. Modus para pelaku beragam mulai dari memberi iming-iming hingga memanfaatkan kedekatan emosional dengan korban. Sebagian besar pelaku merupakan orang yang dikenal baik oleh korban, seperti keluarga, guru, hingga teman sendiri. Ada beberapa, yang pertama mereka mengiming-imingi korban untuk awal mulanya pacaran, mengiming-imingi korban untuk menikah. Yang kedua, ada juga beberapa yang modus dengan memberikan minuman keras atau obat-obat terlarang ke korban sehingga mabuk dan dilakukanlah kekerasan seksual. Untuk rata-rata mereka orang terdekat atau seperti apa? Hampir sebagian besar korban dan tersangka kenal, baik dia sebagai keluarga terdekat, atau teman, pacar, dan juga keluarga itu sendiri. Kan yaitu pasal 81 ayat 1 dan 2 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan juga mungkin saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami dari Polres Serang, khususnya Satreskrim, untuk kasus kekerasan seksual tidak ada kata restoratif justice. Kami pastikan kasus ini sampai dengan ke pengadilan. Walaupun misalnya nanti ada perdamaian untuk kedua belah pihak, sudah jelas dalam undang-undang diatur bahwa kekerasan seksual khususnya di bawah anak di bawah umur itu harus dibawa ke pengadilan. Demikian. Keseluruhan tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 dan ayat 2, Jungto pasal 82 ayat 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dari Serang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sebuah kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Cilikriwut, kilometer 46 Kota Palangkaraya pada 26 Juni 2025. Akibatnya pengemudi dan penumpang mengalami luka-luka, namun satu penumpang mobil lain meninggal dunia di lokasi kejadian. Aduh, ini tabrakan hanyar kejadiannya hancur lalu bannya terlepas. Kecelakaan bermula ketika mobil Suzuki pick-up melaju dari arah Kota Palangkaraya menuju Kasongan, sementara dari arah berlawanan mobil Avanza dengan kecepatan tinggi keluar jalur dan menabrak bagian samping kanan mobil Suzuki pick-up, kemudian terguling sehingga menabrak mobil Sigra. Akibatnya pengemudi dan penumpang mengalami luka-luka, namun salah satu penumpang mobil Avanza, Sunarti, meninggal dunia di tempat kejadian. Hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan lebih lanjut, sementara pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo TV untuk mengupdate informasi seputar olahraga lainnya. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.